Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah, kita berjumpa kembali di pertemuan ini ya, yang insya Allah hari ini kita masih melanjutkan di pembahasan berkenaan dengan fikih puasa ya. Bagaimana dengan fikih puasa ini ya? Eh di antara fikih puasa itu di antaranya adalah ada syarat ya, ada syarat sah, kemudian ada syarat wajib. Ya, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat wajib dalam sholat itu biasanya lebih ke sebelum pelaksanaan sholatnya. Kemudian kalau syarat sah berarti ketika melaksanakan ibadah puasanya, sah atau tidak puasanya. Nah, apa saja ya syarat sah puasa? Yang pertama, untuk syarat sah puasa itu ini ada kebetulan arba'atu asya, ada empat. Ahaduha Islamun, Islam. Dalam artian fala yasihu min kafirin asliyin wala murtad. Maka otomatis karena syarat sah puasa ini adalah harus orang Islam, maka orang kafir ya. Mohon maaf, berarti dalam konteks kali ini disebutnya atau konteksnya disebutnya adalah non muslim ya. Baik itu asli ataupun yang murtad. Disebut murtad itu karena keluar ya dari agamanya. Kebetulan di sini Islam berarti keluar dari agama Islam. Nah, orang yang kafir, asli ataupun murtad, maka secara otomatis dia tidak sah melaksanakan puasa. Kemudian wasaniha, dan yang keduanya aklun berakal. Di sini dituliskan ya, aklun berakal. Nah, berakal ya. Eh ayat tamyizun. Artinya dia sudah dianggapnya dapat membedakan ya, atau dalam bahasa Sundanya hideng. Fayaruju junun wa nahwu, maka keluar dari bahasa aklun ini adalah orang yang gila atau seumpama gila. Kemudian wasobi, anak kecil, idalam idala tamyiza, apabila dia belum memayiz ya, belum balik berakal. Walaisal muradu bihil aklu at-tabi'i. Ya. Li'annahu la yakhruju bihi hinaidin asobi. Jadi bukan akal tabi'i yang dimaksud di sini. Jadi anak kecil juga bisa sebetulnya melaksanakan puasa, sah ya untuk melaksanakan ibadah puasa. Dia berakal ya. Dia berakal ya. Namun dia belum dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang kedua adalah berakal. Wasalisuha, yang ketiga, nakoun, suci min nahwi haidin, dari seumpama haid. Jadi suci dari haid ini biasa perempuan ya. Kalau laki-laki enggak. Kanipasin wa wiladatin, seperti nipas, kemudian melahirkan. Walau li alakotin au mudgotin. Walaupun misalnya ada yang keluar, misalnya ada segumpal darah atau segumpal daging gitu ya. Wailam tarodaman, walaupun tidak dilihat adanya darah. Pokoknya ada yang keluar ya. Apakah itu misalnya alakoh atau mudgoh ya, atau haid jelas ya, maka otomatis tidak sah melaksanakan puasa. Bahkan wayahrumu ala haid wa nupasa ya. Al imsaku bin niyati saum. Bahkan orang yang haid, orang yang nifas itu haram dia imsak, dalam bahasa Sundanya ngeker ya. Jadi tidak boleh dia menahan dari lapar dahaga. Udah aja orang yang haid, orang yang nifas boleh silahkan makan minum ya. Tetapi tetap ya jaga sopan santunnya, jaga adab-adabannya, jangan sampai mentang-mentang haid makan di mana saja. Jangan ya. Jadi jangan ada bahasa hargailah orang yang haid, justru sebaliknya harusnya hargailah orang yang berpuasa ya. Nah, kemudian selanjutnya berarti suci ya dari seumpama haid ya, seumpama haid. Maaf ini ada salah pengetikan ya. Kemudian yang keempat adalah ilmun audhanun. Jadi dia mengetahui atau menyangka bahwa
waktu tersebut adalah waktu yang diterima untuk melaksanakan ibadah puasa. Misalnya dia punya sangkaan bahwa wah, hari ini udah masuk bulan Ramadan, maka otomatis dia wajib ya dia itu harus melaksanakan ibadah puasa dan dengan sangkaannya itu maka sah dia berpuasa. Jadi syarat sah puasa itu ada empat. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, kemudian yang ketiga suci dari seumpama haid, kemudian mengetahui bahwasannya waktu tersebut adalah waktu berpuasa. Lanjut berikutnya adalah syarat wajib puasa. Apa saja syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa itu ada 5. Yang pertama adalah Islam, ya Islam. Payas malu al murtada li annau mukhatabun bil adai ka muslim. Jadi orang murtad itu ternyata tidak gugur kewajiban puasanya. Jadi orang murtad tetap dia wajib berpuasa, hanya kalau dia berpuasa tidak sah. Tapi nanti ketika dia masuk Islam kembali, maka dia wajib mengkodok ya puasanya. Misalnya dia murtadnya 7 tahun, maka 7 dikali 7 bulan ya, 7 dikali 30 hari. Ya. Berarti 210 hari dia harus mengkodok puasanya. Ya. Begitu pula sholat, ya, sholat. Jadi kalau orang murtad, sholat, ya, misalnya sholat, kalau sholat tidak sah, ya, tidak sah. Orang murtad itu. Tapi, ya, dia kalau misalnya masuk Islam, mohon maaf ya, dia harus mengkodok semua sholat yang ditinggalkannya. Begitu pula tadi puasa. Yang kedua adalah taklif, mukallaf. Apa maksudnya taklif? Bulugun wa aklun, balik berakal. Fala yajibu shaumu ala sobi, maka tidak diwajibkan puasa itu kepada anak kecil. Anak kecil sah-sah saja dia berpuasa, eh, tetapi sebetulnya dia belum wajib ya, hanya untuk latihan. Gak apa-apa ya. Perintahkan dia untuk berpuasa sekemampuannya dulu ya. Kuatnya sampai duhur, sampai duhur. Kalau kuatnya sampai asar ya. Syukur-syukur dia, oh ternyata kuat, hebat ya sampai maghribnya. Bukan pemaksaan, tapi latihan. Wa majnunun atau gila, wa mugma alaih ya, wa sakron. Atau misalnya orang yang semacam ayan lah, semacam ayan. Jadi yang kedua adalah mukalaf. Wasalisuha, yang ketiga ya, itokotun, mampu dia, kuat mengerjakan puasa. Kudratul lisaumi, artinya dia kuat untuk melaksanakan puasa. Maka di sini ada semacam bukan pilihan ya di sini. Jadi di sini kibarin au marodin yubihu atayamuma. Ya. Misalnya ada orang yang sudah jompo, dia tentunya puasanya nggak tahu kuat atau enggak atau kadang-kadang lupa ya. Maka bisa diganti dengan fidyah ya nanti ya. Itu ada ketentuannya. Atau orang yang sakit ya, orang yang sakit yang memungkinkan dia kalau misalnya yubihu tayamum itu berarti dibolehkan dia bertayamum saking parahnya sakitnya gitu ya. Maka dia boleh tidak berpuasa tapi tetap nanti wajib diqadha. Atau misalnya kalau meninggal dunia ganti dengan apa? Dengan fidyah. Warabiuha, dan yang keempat adalah sihatun, sehat. Wala yajibu ala marid, maka tidak diwajibkan berpuasa pada yang sakit. Hanya sekali lagi dia harus menggantinya nanti di kemudian hari ya, setelah bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, wa ikomatun, ya, wa ikomatun, ikomah, ikomah itu penduduk setempat. Fayubahu tarkus saum lisafari. Maka boleh ya tidak berpuasa bagi orang yang di dalam perjalanan. Tetapi disebut dalam perjalanan itu maksimal itu berapa? 3 hari kan. Kalau misalnya udah lebih dari 3 hari berarti udah dianggapnya penduduk setempat. Maka udah habis ya rukhsahnya, keringanannya. Maka tetap dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Jadi syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua mukallaf, yang ketiga kuat mengerjakan puasa, kemudian yang keempat sehat, dan yang kelima penduduk setempat. Satu lagi ya, berkenaan dengan rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3 di sini, salah satu ada 3. Yang pertama adalah niatul lailan likulli yaumin fil fardi. Niatnya itu harus di malam hari ya. Niatnya di malam hari. Jadi niat puasa di malam hari. Ini dalam puasa fardu, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah
waktu di awal-awal itu sudah disampaikan boleh eh pagi hari ya, jam 7, jam 8 baru niat puasa, boleh ya, nggak apa-apa. Tapi kalau puasa fardu itu mah wayahnya ya, harus dilaksanakan di malam hari ya niatnya. Nah, kenapa ya? Eh Bagaimana niatnya itu ya? Kenapa harus niatnya di malam hari ya? Kemudian apakah boleh niatnya itu niat 1 bulan penuh bukan niat harian? Falau nawa lailata awali Ramadan sauma jamihi lam yakfi li gori yaumil awal. Apabila niat ya niat puasa Ramadan untuk seluruh 1 bulan ya 1 bulan Ramadan itu tidak mencukupi jika dibacanya bukan di awal. Eh, Lakin yang bagi lahu dalika tetapi ada baiknya niat 1 bulan itu dibaca ya di awalnya ya. Liyah sulah lahu somul yaum supaya hasil puasa 1 hari tidak ada yang harus dikodok ya. Allazi nasiyan niyah apabila lupa niat di malam hari. Nah, bagaimana ya berkenaan dengan niatnya ya? Berkenaan dengan niat ini. Nah, berkenaan dengan niat ya, berkenaan dengan niat puasa, ini harus ada yang namanya itu taklid ya. Harus ada taklid. Apa artinya taklidnya itu? Artinya taklid kepada imam ya yang diikuti. Ada yang membolehkan ya niat puasa 1 bulan, yaitu diantaranya adalah Imam Malik ya, Imam Malik ya, kemudian Imam Abu Hanifah ya. Jadi misalnya gini, lakin yang bagi lahu dzalika liyasulalahu shaumul yaum alladzi nasiya an-niyah fihi inda Malik. Jadi taklidan li Imam Malik. Jadi mengikuti terhadap pendapatnya Imam Malik. Jadi kalau menurut Imam Asy-Syafi'i itu tetap harus per hari ya per malam ya. Jadi setiap malam harus dibacanya. Tetapi kalau menurut Imam Malik boleh ya dibacanya di awal saja ini cukup ya di awal. Kalau misalnya lupa maka tidak usah dikodok. Jadi nawaitu sauma eh, niat niat berpuasa ya untuk seluruh bulan Ramadan ya untuk seluruh bulan Ramadan taklidan dengan mengikuti li Imami Malik kepada Imam Malik. Kemudian ya lanjut ya. Yang berikutnya adalah bagaimana niat puasa Ramadan ya. Bagaimana niat puasa Ramadan? Di sini waqalu niyah sedikitnya niat nawaitu sauma godan. Nawaitu sauma godan ya min Ramadana. Di antaranya ini. Niat saya berpuasa ya besok di bulan Ramadan. Ini paling sedikitnya ya. Paling sedikitnya seperti ini. Bagaimana yang pasnya ya nawaitu sauma godi an adai pardi Ramadhana sanata ya. Kalau pembacaannya gini misalnya nawaitu shauma ghadi an adai fardi Ramadhana hadhihi sanata. Ini tanpa diidopatkan. Kalau misalnya diidopatkan, maka bacaannya menjadi nawaitu shauma ghadi an adai fardi syahri Ramadhani hadhihi sanati. Ya, ini kalau dengan biidofah ya. Kalau biidofah Ramadhana ila ismi isyarah litakuna idofah muayyanatun likoni Ramadhana hadis sanata. Jadi kalau misalnya mau pardi Ramadhana hadis sanata ya bacaannya. Kalau misalnya hadis sanati berarti itu idopatnya pardi sahri Ramadhani hadhihi sanati. Tapi ini adalah masalah niat ya. Adapun niat yang jadi itu adalah niat yang di dalam hati. Jadi tak ada gunanya kalau misalnya kita niat di lisan saja tetapi hatinya tidak berniat. Maka tidak jadi puasanya dia wajib imsak, wajib menahan dari lapar dahaga dan harus mengkodok di kemudian hari.
Nah, kemudian yang kedua ya, yang kedua itu mohon maaf ya, ini agak lama nih. Yang kedua adalah meninggalkan ya. Meninggalkan setiap yang membatalkan puasa. Meninggalkan setiap yang membatalkan puasa. Ini yang keduanya, watarku muftirin meninggalkan setiap yang membatalkan puasa, apapun yang membatalkan puasa ya. Misalnya masuknya sesuatu terhadap lubang-lubang di badan ya. Bagaimana katanya? Mohon maaf ya, ini buang air di dalam buang buang angin ya, buang angin di dalam air. Bagaimana? Batal enggak katanya ya. Nah, ini kalau misalnya secara ilmiah, secara fisika, ini sebetulnya bisa dibuktikan juga ya. Misalnya ada uap di dalam gelas, kemudian ada api di dalam gelas, kemudian apinya itu ditutup ya, kemudian dimasukkan ke dalam air ya, ke dalam air. Nah, di apa ada piring misalnya yang berisi air, kemudian ada api ditutup pakai gelas, maka otomatis ada uap yang keluar dan otomatis air itu ada yang masuk. Nah, begitu pula ketika buang air, angin ya, buang angin. Nah, ketika buang angin juga demikian ya. Ada yang keluar, kemudian ada juga yang masuk sehingga itu dianggapnya membatalkan puasa. Nah, kemudian satu lagi adalah orang yang berpuasanya ya. Jadi orang yang berpuasanya. Maksudnya orang yang berpuasa itu ya berarti orangnya dia yang berpuasanya. Dan dalam niat puasa ya, sedikit dalam niat puasa itu yusannu disunnahkan ada penambahan ya imanan wahtisaban biwajhil karim ya. Jadi yusannu ayyakula ba'da dzalika imanan wahtisaban lillahi taala. Atau kalau kita biasanya bacanya imanan wahtisaban biwajhil karim. Nah, di sini imanan wahtisaban lillahi taala. Misalnya nawaitu shauma ghadi an ada ifardi syahri ramadhani hadhihi sanati fardholillahi ta'ala imanan wahtisaban biwajhil karim atau imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ini dalam niat. Jadi itu ya rukun puasa, niat ya pada malam hari, khusus ini puasa fardu, kemudian meninggalkan setiap yang membatalkan puasa dan satu lagi adalah orang yang berpuasanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.